bagaimana ketentuan bagi kepala desa yang berakhir masa jabatannya pada bulan Januari dan bulan Februari tahun 2024 ini berdasarkan Undang-Undang Desa yang baru. Nah, ini menarik untuk kita bahas teman-teman dan sekaligus untuk menjawab pertanyaan dari sobat sekalian. Seperti apa penjelasannya akan kita bahas setelah cuplikan berikut ini. Jumpa kembali bersama saya Pengalaman Laia di channel Belajar Hukum Official. Gimana kabar sobat sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, baik jasmani dan rohani, dan semoga segala urusan, aktivitas, dan juga rezekinya dilancarkan selalu. Nah oke sobat, pada kesempatan ini kami coba menanggapi pertanyaan dari teman-teman terkait dengan kepala desa yang berakhir masa jabatannya pada bulan Januari atau pada bulan Februari tahun 2024 ini berdasarkan Undang-Undang Desa yang baru tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Nah pertanyaannya kurang lebih seperti ini, biar kami tampilkan kepada teman-teman ya, yaitu pertanyaan dari @marjoan Jayadi channel 2710. Pertanyaannya kurang lebih seperti ini, biar kami bacakan ya. Kenapa nggak dijawab Bang, kalau kepala desa yang selesai masa jabatan Februari 2024 sebelum diketuk Undang-Undang Desa, apakah bisa melanjutkan masa jabatan 2 tahun lagi sesuai Undang-Undang Desa yang baru? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sebelumnya mohon maaf jika pertanyaan dari teman-teman agak slow respon dari kami atau agak terlambat mendapat jawaban dari kami. Harap untuk dimaklumi teman-teman, karena kami juga memiliki kesibukan lain selain daripada kegiatan edukasi hukum ini teman-teman. Dan lagian tentu tidak cukup juga waktu jika semua komentar teman-teman atau pertanyaan dari teman-teman kami tanggapi dengan sekaligus teman-teman. Nah, oleh karena itu harap-harap untuk dimaklumi, tapi apapun itu kami coba menanggapinya satu persatu atau per session gitu teman-teman. Nah oke, kita kembali pada topik pembahasan. Terkait dengan kepala desa yang berakhir masa jabatannya pada bulan Februari tahun 2024, secara ketentuan Undang-Undang Desa itu memperoleh penambahan jabatan teman-teman, yaitu selama 2 tahun ke depan. Nah, hal itu sesuai dengan ketentuan pasal 118 huruf E tentang peralihan jabatan di dalam Undang-Undang Desa yang baru. Nah, supaya tidak penasaran, biar saya bacakan kepada teman-teman ya. Nah, di situ disebutkan bahwa kepala desa yang berakhir masa jabatannya pada bulan Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Jadi jika misalnya kepala desa yang bersangkutan telah berakhir masa jabatannya pada bulan Februari, maka itu secara otomatis teman-teman diperpanjang masa jabatannya selama 2 tahun ke depan, menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Desa yang baru, yaitu sampai dengan 8 tahun. Jadi masa jabatannya menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Desa yang baru teman-teman. Dan jika kepala desa yang bersangkutan telah menjabat sebanyak 1 kali periode atau pada periode pertama, maka tentu masih bisa mencalonkan diri untuk pada periode berikutnya. Jadi kurang lebih seperti itu ketentuannya teman. Nah kemudian jika kepala desa yang bersangkutan telah berakhir masa jabatannya misalnya pada bulan Februari 2024 ini dan sudah menjabat pada periode kedua, tetap juga teman-teman memperoleh penambahan masa jabatan selama 2 tahun ke depan. Itu menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Desa yang baru, yaitu sampai 8 tahun. Dan masih bisa mencalonkan diri untuk 1 periode lagi. Akan tetapi, jika misalnya kepala desa yang bersangkutan sudah menjabat pada periode ketiga,
dan berakhir masa jabatannya pada bulan Februari 2024 ini, maka tentu tidak bisa lagi mencalonkan diri untuk pada periode berikutnya, teman-teman. Karena kesempatannya sudah berakhir atau sudah selesai karena sudah memasuki pada periode ketiga. Tapi untuk masa jabatannya tetap memperoleh penambahan, yaitu selama 2 tahun ke depan, teman-teman. Menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Desa yang baru, yaitu sampai dengan 8 tahun. Jadi begitu, teman-teman. Nah, kemudian pertanyaannya berikutnya adalah, bagaimana jika kepala desa yang bersangkutan berakhir pada bulan Januari 2024 ini? Seperti pertanyaan dari saudara kita @sony.sayontu. Pertanyaannya kurang lebih seperti ini, biar saya bacakan kepada teman-teman ya. Dalam revisi Undang-Undang Desa yang baru cukup jelas kaitan perpanjangan jabatannya dalam beberapa konten yang ada. Undang-Undang Desa ini berlaku pada kades yang berakhir jabatannya di Februari. Masih mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan. Pertanyaannya, bagaimana dengan kades yang jabatannya berakhir di Januari? Mengapa tidak mendapatkan kesempatan tersebut? Ada 7.000 kades dan 25.000 BPD. Mohon penjelasannya, pernah tugas pun tidak tersentuh, padahal masa sidangnya 2023-2024. Baik, terima kasih pertanyaan teman-teman. Jadi khusus teman-teman kepala desa yang berakhir masa jabatannya pada bulan Januari 2024, secara ketentuan Undang-Undang Desa yang baru, teman-teman, hal itu tidak terfasilitasi atau tidak terakomodir. Ya, jadi tidak mendapatkan atau tidak memperoleh penambahan masa jabatan selama 2 tahun ke depan, seperti teman-teman kepala desa yang berakhir masa jabatan pada bulan Februari. Jadi sedikit memiliki perbedaan, teman-teman. Artinya yang terakomodir adalah hanya teman-teman kepala desa yang berakhir masa jabatannya pada bulan Februari 2024 ke atas. Tapi untuk kepala desa yang berakhir masa jabatannya pada bulan Januari atau pada bulan Februari ke bawah, secara ketentuan Undang-Undang Desa yang baru, hal itu tidak terfasilitasi, teman-teman, atau tidak terakomodir. Jadi meskipun begitu, jika teman-teman masih menjabat pada periode pertama atau menjabat pada periode kedua, masih bisa mencalonkan diri untuk pada periode berikutnya. Jadi karena teman-teman tidak memperoleh penambahan masa jabatan, maka harus mencalonkan kembali pada kontestasi pilkades yang diselenggarakan di daerah teman-teman masing-masing. Jadi kurang lebih seperti itu ketentuannya, teman-teman, di dalam Undang-Undang Desa yang baru. Semoga penjelasan dari kami ini dapat menjawab pertanyaan dari sobat sekalian. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada video berikutnya. Markus, mari kita kupas.